Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum membahas Dhamma, mari terlebih dahulu kita melakukan penghormatan kepada Buddha, Guru Agung junjungan kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Etadi sena kayena yo manye uname tawe parang wa awajaneya kimanyatra adasanati. Bapak Ibu saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam kegiatan Dhamma Kelas yang rutin diadakan di wihara ini. Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai makhluk sosial, kita berinteraksi dengan individu yang lain, menjalin persahabatan, menjalin pertemanan. Ada kalanya persahabatan yang kita jalin itu berjalan dengan baik, makin akrab, makin dekat. Tapi tidak jarang persahabatan itu memburuk, menjadi renggang, bahkan berakhir. Salah satu sebab yang dapat membuat sebuah persahabatan menjauh, merenggang atau berakhir adalah karena munculnya kesombongan dalam diri kita atau dalam diri orang yang bergaul dengan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam salah satu sutta yang terdapat pada kitab suci Samyutta Nikaya, ada sebuah cerita di mana Sang Buddha menaklukkan kesombongan seorang Brahmana. Ya, dalam Anatada Sutta yang terdapat pada Samyutta Nikaya Anatada Sutta yang terdapat pada kitab suci Samyutta Nikaya. Bapak Ibu saudara sekalian, Samyutta Nikaya adalah nikaya ketiga dari Sutta Pitaka. Samyutta Nikaya adalah nikaya ketiga dari Sutta Pitaka. Ya, yang pertama apa? Sutta Pitaka berapa kitab? Berapa nikaya? Sutta Pitaka berapa nikaya? Umat Buddha nggak ngerti kitab sucinya sendiri. Mungkin ngelihat juga belum pernah kali. Ya Bapak Ibu sekalian, Samyutta Nikaya Sutta Pitaka terdiri dari 5 nikaya. Ada 3 nikaya, kumpulan khotbah panjang dari Sang Buddha. Ada Majjhima Nikaya, kumpulan khotbah yang panjangnya menengah.
Ada Samyutta Nikaya, ada Anguttara Nikaya, dan ada Khuddaka Nikaya. Ya, itu 5 nikaya yang ada pada Sutta Pitaka. Nah, kita akan mengambil satu sutta yang terdapat dalam Samyutta Nikaya. Total sutta yang ada pada kitab suci Samyutta Nikaya ada 7.762 sutta. Ya, ada 7.762 sutta. Jadi kita baru mengulas satu, masih ada 7.761. Ya, nanti baca sendiri itu, biar ngerti. Ya, masih ada 7.761. Nah, 7.762 sutta ini dimasukkan dalam 5 kitab, 5 buku. Setiap buku yang ada pada Samyutta Nikaya disebut waga. Ya, waga yang pertama atau buku pertama adalah Sagata Waga. Bab atau buku tentang syair. Yang kedua, Nidana Waga. Bab tentang sebab musabab saling bergantungan. Yang ketiga, Khanda Waga. Bab tentang kelompok kehidupan. Yang keempat, Salayatana Waga. Bab tentang 6 landasan indera. Yang kelima, Mahawaga. Ya, bab besar. Nah, jadi ada 5 buku atau 5 bab, 5 waga dari Samyutta Nikaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap waga ini memuat subbab. Subbabnya disebut samyutta. Subbabnya disebut samyutta. Nah, total keseluruhan dari 5 waga ini, subbab atau samyuttanya ada 56. Ya, secara keseluruhan subbabnya atau samyuttanya itu ada 56. Nah, dari sinilah istilah samyutta itu didapat. Jadi arti dari samyutta itu adalah 56. Ya, jadi samyutta itu menunjukkan kata bilangan. Ya, itu. Ya, jadi ini. Ya, jadi ini untuk pemahaman apa itu Samyutta Nikaya. Jadi sebenarnya Samyutta Nikaya ini menunjukkan 56 samyutta. Jadi kalau kumpulan khotbah Sang Buddha yang terdiri dari 56 samyutta. Nah, nanti setiap samyutta memuat bab lagi, baru di situ nanti memuat sutta-sutta. Nah, Bapak Ibu sekalian, Manatada Sutta terdapat pada Sagata Waga, Brahmana Samyutta. Ya, pada bagian Brahmana Samyutta. Manatada itu nama seorang Brahmana. Ya, sebenarnya dari namanya sudah ketahuan. Mana itu artinya adalah kesombongan. Ya. Kalau kita membaca buku-buku Dhamma, ada 10 belenggu yang harus dilenyapkan untuk mencapai tingkat kesucian arahat. Belenggu pertama adalah belenggu keakuan. Belenggu kedua ketahayulan. Belenggu ketiga keraguan. 3 belenggu ini lenyap mencapai tingkat kesucian pertama.
menjadi sotapana. Kemudian belenggu keempat itu kemarahan. Belenggu kelima nafsu keinginan indera, ya, kamaraga dan patiga. 3 lenyap, 2 ini lemah, itu tingkat kesucian sakadagami. 5-5-nya lenyap, tingkat kesucian anagami. Belenggu keenam itu adalah ingin lahir kembali di alam Brahma rupa. Belenggu ketujuh ingin lahir kembali di alam Brahma arupa. Belenggu kedelapan mana kesombongan. Yang kesembilan udaca kegelisahan. Ya, jadi makanya jangan sering-sering bikin status galau, nanti nggak bisa jadi arahat itu. Ya, karena seorang arahat harus melenyapkan kegelisahan, kegalauan batin. Ya. Kemudian belenggu ke-10 adalah awija. Ya, jadi mana adalah belenggu ke-8. Ya, mana tada nama seorang brahmana. Mana tada nama seorang brahmana. Bapak Ibu sekalian, judul sutta bisa diambil dari 3 hal. Judul sutta bisa diambil dari 3 hal. 1, nama orang yang terdapat dalam sutta tersebut. Nah, sebagai contoh, mana tada sutta ini. Atau yang sudah lebih populer adalah Sigala Wada Sutta. Nah, Sigala itu kan nama orang. Nama orang yang ada dalam sutta tersebut, nama seorang pemuda. Ini 1, judul sutta bisa diambil dari nama orang yang ada pada sutta tersebut. 2, judul sutta bisa diambil dari nama tempat di mana sutta itu dibabarkan. Ya, sebagai contoh Kalama Sutta atau Catuma Sutta. Mungkin kalau katinaan Bapak Ibu suka mendengar biku-biku menyampaikan khotbah bahwa kehidupan kebikuan itu seperti orang yang turun ke air, ke laut. Ada 4 bahaya yang mengancam. Bahaya pusaran air, bahaya gelombang, bahaya buaya, bahaya ikan buas. Nah, itu judul suttanya adalah Catuma. Catuma itu nama tempat, nama desa di mana Sang Buddha membabarkan khotbah tersebut. Nah, ini yang 2. Judul sutta bisa diambil dari nama tempat di mana sutta itu dibabarkan. 3, judul sutta bisa diambil dari isi yang terdapat dalam sutta tersebut. Nah, seperti contoh yang sudah sering dibacakan Karania Metta Sutta atau Metta Sutta, itu kan isinya menjadi judul sutta. Atau Manggala Sutta, nah itu kan isinya menjadi judul suttanya. Nah, ini 3 hal dari mana judul sutta itu didapatkan. Ya, dalam hal ini mana tada sutta adalah contoh dari yang pertama. Judul sutta didapat dari nama orang yang terdapat dalam sutta tersebut. Dia adalah seorang brahmana. Dalam sistem ajaran agama Brahmanisme atau sekarang yang menjadi agama Hindu, brahmana itu kasta pertama. Kedua Katya, ketiga Wesa, keempat Suda. Dan para brahmana itu karena dia merasa kastanya lebih tinggi dibanding yang lain, maka pada saat ketemu dengan Sang Buddha, salah satu contoh, suka merendahkan, suka melecehkan, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk Sang Buddha. Ya, seringkali kalau kita membaca sutta-sutta, brahmana itu mengejek Sang Buddha. Dasar pertapa gundul, dasar pertapa hitam, dasar pertapa jelek. Nah, kalau sekarang kan ditambahin ya, udah gundul, udah hitam, udah jelek, hidup lagi. Ya, jadi itu. Dia hidup di Sawati. Brahmana Manatada tinggal di Sawati. Kita mengetahui di Sawati ada
Wihara Jetawana, dan Wihara Puba Arama. 19 wasa Sang Buddha habiskan di Wihara Jetawana. 6 wasa Sang Buddha habiskan di Puba Arama. Jadi 25 wasa Sang Buddha tinggal di Sawati, di 2 wihara ini. Karena Sang Buddha tinggal di Sawati, banyak umat-umat yang datang untuk mendengarkan khotbah Dhamma dari Sang Buddha. Seperti saat itu, Sang Buddha akan menyampaikan khotbah Dhamma. Nah, Brahmana Manatada satu kesempatan punya keinginan, niatan untuk masuk ke Wihara Jetawana. Ingin tahu seperti apa Petapa Gotama. Karena yang selama ini dia dengar, Petapa Gotama itu punya kemampuan mengetahui apa yang ada dalam pikiran orang lain. Makanya dia sudah punya niatan masuk ke Wihara Jetawana, tapi dengan konsep kesombongan tetap dia kuatkan. Meskipun saya masuk ke Wihara Jetawana, bertemu dengan Petapa Gotama, kalau dia tidak nyapa saya duluan, saya tidak akan nyapa dia duluan. Nah, kalau orang sombong kan begitu toh ya. Ya seperti Bapak Ibu sekalian kan kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Ketemu dia, kalau dia nggak nyapa saya nggak mau nyapa dia. Ketemu Bante, kalau Bante nggak nyapa saya juga nggak bakal nyapa Bante. Nah, itulah orang sombong. Ya, keangkuhannya begitu kuat, kesombongannya begitu kuat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa sebab yang dapat membuat kesombongan dalam diri seseorang itu muncul. 1, karena dia merasa status sosialnya tinggi. Ya sebagai contoh Brahmana Manatada ini, karena dia merasa kastanya tinggi, maka keangkuhannya, kesombongannya pun muncul. Ya. 2, merasa kaya. Merasa kaya. Orang karena merasa punya kekayaan, punya harta, punya materi, maka sifat sombongnya bisa muncul. Tapi ada umat yang bilang sama saya, Bante, kalau orang kaya sombong, ketahuan baru kayaknya. Ya, jadi masih sombong. Ya, jadi kita juga harus maklumi, kalau ketemu orang kaya, sombongnya keluar, ketahuan itu baru kayaknya. Ya, jadi OKB. Beberapa waktu yang lalu di sebuah media dimuat berita. Ada orang kaya betulan sama ada orang sok kaya. Umumnya kalau orang kaya betulan itu tidak suka mengekspos apa yang dilakukan, aktivitasnya, kegiatannya, tidak suka mengekspos apa yang dimiliki. Orang sok kaya sebaliknya, apa yang dilakukan selalu ingin disampaikan kepada orang lain. Mau makan, sebelum makan, makanannya dipoto dulu, thread. Setelah itu diupload ke medsos, menu breakfast. Nanti sebentar mau makan siang, dipoto lagi, thread, diupload lagi. Jadi ketahuan itu, ketahuan sok kayaknya, ketahuan baru kayaknya. Ya, orang kaya betulan tidak akan seperti itu. Ya jadi ketahuan, mungkin dia mau memamerkan. Dulu orang tahu dia cuma makan nasi putih sama garam sama kecap sama kerupuk. Sekarang dia udah dapet capcay. Jadi dia pengen pamer. Nih sudah ada peningkatan. Jadi seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kita harus punya kepekaan. Ya tidak perlu memamerkan makanan yang akan kita makan. Kenapa? Karena masih banyak di antara kita yang belum mendapat makanan yang layak.
Ya toh? Saya kadang-kadang juga heran, ada biku, ada atasilani ikut-ikut kayak begini. Ikut-ikutan, jadi sebelum makan dipoto dulu, setelah itu diupload ke medsos. Aduh, seperti tidak tahu diri itu, tidak tahu malu. Biku dapat makan dari mana? Dananya umat. Atasilani dapat makan dari mana? Dananya umat. Ya toh? Kok sempet-sempetnya sebelum makan, makanannya dipoto dulu kemudian diupload ke medsos. Lagi tren Bante, ya tren gak tahu diri. Ya, kan harus punya kepekaan toh ya. Jadi kita ini jangan sampai demikian. Orang sok kaya suka memamerkan setiap aktivitasnya. Nanti rambutnya model baru, sarang burung, jambulnya katulistiwa, ya kemana-mana selalu maju mundur cantik. Nggak perlu ikut-ikut kayak begitu, nanti ketahuan sok kayaknya, ya. Jadi ketahuan baru kayaknya. Jadi nggak perlu seperti itu, biasa saja. Coba kalau kita lihat mereka-mereka yang terkenal, memiliki kekayaan materi, tidak sombong kok. Satu contoh, Mark Zuckerberg. Ya toh? Siapa Mark Zuckerberg? Ya, CEO-nya Facebook. Ya, itu kan masuk 3 besar orang kaya sedunia. Ini baru ulang tahun ya, 14 Mei. Nah, berarti kemarin ya. 14 Mei Mark Zuckerberg baru ulang tahun. Kemarin saya baca. Jadi sehari itu dia dapat berapa? 50 sekian miliar itu sehari. Ada di sini yang dapat 50 sekian miliar. Ya, kita lihat dia tidak sombong kan ya kan. 2 tahun lalu 2014 dia kan pernah ke Borobudur. Tanpa pengawalan dari pihak keamanan, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada sterilisasi Borobudur. Pagi-pagi dia sudah datang ke Borobudur untuk meditasi. Nah, orang Semarang ada nggak yang pagi-pagi datang ke Borobudur buat meditasi? Ayo loh, Zuckerberg dari Amerika sudah pernah kayak begitu. Nah, ini yang deket malah belum pernah. Ya, paling kita kalau ke sana cuma buat ya hati-hati ya. Kita suka memamerkan diri kita, itu sudah bentuk satu gejala penyakit kejiwaan. Secara psikologi ada tanda-tanda jadi calon penghuni rumah sakit jiwa itu. Ya kan suka memamerkan diri kan begitu kan, terlalu berlebihan. Ya, jadi nggak perlu seperti itu berlebihan. Kan ada waktu kita membaca juga nih di media, waktu Zuckerberg di Borobudur ada pasangan suami istri minta tolong sama dia dipotoin dan dia tidak menolak, dia motokan itu. Ini kan satu bukti nyata orang yang kaya betulan saja tidak sombong. 3 besar orang kaya sedunia. Ya, jadi sebenarnya kalau ya kadang-kadang saya suka usil juga sih. Kan kadang-kadang di media itu suka dimuat daftar 10 orang kaya di dunia. Saya suka menyimak itu. Oh, namanya si ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 10. Saya suka mencari. Ini orang yang biasa sombong di depan saya karena suka pamer kekayaan kok nggak ada namanya. Berarti dia belum kaya ini. Tapi udah belagunya minta ampun, sombongnya minta ampun. Kadang-kadang dirilis lagi toh 100. Saya cari lagi sih. Barangkali 10 nggak ada, daftar 100 ada. Ternyata di 100 orang kaya dunia juga nggak ada. Tapi sombongnya udah, minta ampun. Ya, jadi sebenarnya kalau nama kita belum ada di daftar, ya nggak usah 10 dah, yang 100 aja. Berarti tandanya kita belum kaya, jadi nggak perlu sombong. Ya, itu. Jadi kalau kita lihat orang kaya betulan aja tidak sesombong seperti orang-orang kaya yang kita lihat dalam keseharian yang hidup di sekitar kita. Ya, jadi kadang-kadang kalau orang kaya di Indonesia kan sila pertama Pancasila aja diganti. Ya toh? Seenaknya aja ya. Bukan lagi ketuhanan yang Maha Esa.
tapi keuangan yang maha kuasa, wah itu sudah keterlaluan itu. Ya, jadi sebenarnya dia belum kaya, cuma sok kaya aja. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kesombongan bisa muncul karena kedudukan, jabatan. Ya kan dalam banyak kasus kita juga bisa melihat ketika seseorang yang tadinya biasa-biasa punya kedudukan, punya jabatan, keangkuhannya pun muncul. Ingat, jabatan itu kan ada batasnya ya, ada masanya. Jadi ketua Dayaka berapa lama jabatannya? 2 tahun ya. Jadi ketua RT berapa lama? 3 tahun, 2 tahun juga. Ya. Jadi kepala desa 5 tahun. Jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden cuma 5 tahun. Ya kan? Jadi nggak perlulah kita menyombongkan kedudukan yang kita miliki. Justru kita harus menggunakan kedudukan yang kita miliki untuk melayani. Kenapa? Karena orang akan respek sama pejabat yang melayani, bukan sama pejabat yang arogan. Umumnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ketika seorang yang punya jabatan arogannya muncul, setelah pensiun umurnya juga nggak bakal lama. Coba liatin, guru yang killer, dosen yang killer, yang galak, sama aparat polisi atau TNI yang galak, yang sombong karena merasa masih pakai baju dinas. Setelah dia pensiun, setahun 2 tahun sudah pindah alam dan alamat dia umumnya. Kenapa? Karena saat dia masih punya jabatan sombong, ada yang mau deket nggak? Setelah dia turun jabatan, ada yang mau deket nggak? Nggak ada. Orang pasti ingat, mau ngapain deket-deket sama dia? Dulu mentang-mentang dia pakai seragam, sombongnya minta ampun. Nah umumnya setelah itu ya, setelah pensiun nggak lama kok, setahun 2 tahun. Biasanya cepat lewatnya. Kenapa? Karena tidak ada yang mendekat, umumnya jadi lebih banyak bengong, banyak ngelamun. Nah umumnya kalau sudah banyak bengong, banyak ngelamun, itu tandanya S1. Apa S1? Hah? Kalau orang banyak ngelamun, banyak bengong, itu tandanya sudah S1. Apa S1? Stres. Orang banyak ngelamun itu stres tandanya. Ya toh? Kalau sudah S1, sebentar lagi kan S2. Stroke. Kalau sudah S2, nggak lama S3, setop. Ya, itu. Jadi kita bisa melihat seperti itu. Jadi nggak perlu sombong akan kedudukan, tidak perlu menyombongkan akan jabatan, tidak ada guna. Justru kita harus menggunakan kedudukan jabatan yang kita miliki itu untuk melayani, bukan untuk diagungkan, bukan untuk disombongkan. Kan waktu bulan 2 yang lalu di salah satu stasiun TV swasta kan ada wawancara, ya, reporter TV swasta dengan anaknya presiden, ya toh, lihat nggak itu? Hah? Lihat toh ya, lihat ya, 2 orang anak presiden yang laki-laki diwawancara toh, dan ditanya gimana rasanya jadi anak presiden? Biasa aja. Yang jadi presiden kan bapak saya kan cuma anaknya. Wah, anaknya presiden aja kayak begitu kok pemikirannya. Jadi nggak perlulah kita menjual-jual jabatan yang kita miliki untuk menonjolkan kesombongan diri kita. Sekali lagi, jabatan itu harus kita gunakan untuk melayani, bukan untuk disombongkan. Yang keempat,
Kepinteran. Saya sengaja tulis kepinteran karena umumnya kalau orang Jawa, orang pinter itu biasanya punya sifat suka minterin orang lain. Ya toh? Ya kan? Orang sok pinter umumnya suka minterin orang lain. Apa maksudnya? Hah? Orang sok pinter kan umumnya suka minterin orang lain alias suka ngapusin orang lain. Ya. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat orang sok pinter ini manggil orang lain itu suka seenaknya aja. Gimana? Orang sok pinter biasanya manggil orang lain. Hah? Gimana? Orang sok pintar biasanya kalau manggil orang lain begini, maaf ya, bego, bego, sini bego. Umumnya suka seenaknya aja. Kalau kita seandainya dipanggil dengan cara seperti itu, dipanggil bego-bego, ya kita maklumilah orang sok pintar. Mungkin pada saat dia ada dalam kandungan ibunya, ibunya itu pada saat hamil dia lagi demen main game Tetris. Ya, kan tahun-tahun 90-an ada tau itu game Tetris ya, yang nyusun balok-balok itu. Ya, nyusun balok-balok, nanti kalau misalkan baloknya tersusun rapi, sejajar, dapat poin. Tapi kalau baloknya nggak tersusun rapi kan gamenya bunyi, bego lu, bego lu. Ya, jadi karena dalam perut sering mendengar kalimat itu, maka begitu sudah keluar, bawah sadarnya sudah menyimpan kalimat itu dengan kuat. Makanya dia merasa so pinter, kalau manggil orang lain jadinya kayak begitu. Ya, itu. Yang kelima, keelokan fisik. Jadi kadang-kadang ada orang sok cakep, sok ganteng. Juga sama seperti orang sok pinter. Kalau tadi kan orang sok pinter manggil orang lain tuh begitu. Nah ini sok cakep, sok ganteng biasanya manggil orang lain juga kurang lebih sama. Jelek, jelek, sini jelek. Ya, inilah Bapak Ibu sekalian beberapa hal. Ya tentu masih banyak lagi yang dapat membuat kesombongan dalam diri seseorang itu muncul. Ya, jadi dalam hal status manatada, dia menjadi sombong karena status sosialnya merasa tinggi. Dan orang-orang di Sawati juga sudah mengenal kesombongan manatada, dan karena sangat kuatnya kesombongan manatada, sama ibunya dia tidak pernah memberikan penghormatan. Sama ayahnya dia tidak pernah memberikan penghormatan. Sama saudaranya dia tidak pernah memberikan penghormatan. Sama gurunya juga dia tidak pernah memberikan penghormatan. Jadi sekarang dia akan pergi kepada Sang Buddha dengan konsep kesombongan seperti itu. Saya tidak akan menyapa Petapa Gotama kalau dia tidak nyapa saya duluan. Bapak Ibu sekalian, yang lain masuk ke wihara Cetawana, menghadap Sang Buddha, bertemu Sang Buddha, memberi salam, memberi hormat, mengenalkan namanya atau mengenalkan nama keluarganya. Lalu kemudian duduk. Manatada masuk tanpa pergi ke hadapan Sang Buddha. Dia langsung berdiri. Melihat sudah banyak yang hadir, Sang Buddha mulai menyampaikan khotbah Dhamma. Sekian lama Sang Buddha menyampaikan khotbah Dhamma, belum ada tanda-tanda Manatada akan disapa oleh Sang Buddha. Dia mulai gelisah, waduh saya sudah lama berdiri begini, pegel juga ini. Tapi tidak ada tanda-tanda Petapa Gotama mau menyapa saya. Tahu tidak dia ya apa yang ada di dalam pikiran saya? Tunggu sebentar lagi lah, barangkali sebentar lagi saya akan disapa. Sang Buddha terus menyampaikan khotbah Dhamma.
Belum juga ada tanda-tanda mana tada ini akan disapa. Dia semakin gelisah. Wah, sudah lama begini kok belum disapa-sapa juga. Daripada pegel begini terus, mendingan pulang aja. Ternyata omongan orang tentang Pertapa Gotama itu selama ini tidak tepat, tidak terbukti. Dia tidak mengetahui apa yang ada dalam pikiran saya. Mendingan saya pulang. Dari tadi saya berdiri di sini, dia tidak menyapa saya satu kata pun. Maka dia pun bersiap untuk membalikkan badan. Saat dia akan membalikkan badan, Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha mengucapkan kalimat, tidak baik bagi seorang perumah tangga yang mengharap kesejahteraan hidup memelihara kesombongan. Ya, seperti Bapak Ibu sekalian kan perumah tangga ya. Kalau Bapak Ibu sebagai perumah tangga memelihara kesombongan, ada enggak yang mau menjalin relasi bisnis? Ada enggak? Kalau Bapak Ibu sebagai perumah tangga memelihara kesombongan, ada enggak yang mau kasih kerjaan? Enggak ada. Ya, jadi tidak baik, tidak pantas bagi seorang perumah tangga yang mengharap kesejahteraan dalam hidup memelihara kesombongan. Mana tada merasa ucapan yang dikatakan oleh Sang Buddha ini ditujukan untuk dirinya. Dia yang tadinya mau membalikkan badan pulang, tiba-tiba dia langsung merebahkan badannya, merangkak maju ke hadapan Sang Buddha, mencium kaki Sang Buddha, bersujud di kaki Sang Buddha, sambil mengatakan, Bante, saya muridmu, kamu guruku. Bante, saya muridmu, kamu guruku. Orang-orang melihat itu. Selama ini dia tidak pernah melakukan itu kepada ayah ibunya, saudaranya, bahkan gurunya. Kini di hadapan Sang Buddha, dia melakukan itu, memberikan penghormatan, bersujud dengan mengucapkan, saya muridmu, kamu guruku. Kesombongan mana tada sudah ditaklukkan. Bapak Ibu sekalian, menyadari situasi ini, Sang Buddha kemudian menyatakan, cukup mana tada, kamu sudah menunjukkan siapa dirimu, siapa diriku. Duduklah. Maka mana tada pun duduk. Setelah dia duduk, dia mengajukan pertanyaan kepada Sang Buddha. Apa pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian? Sebelum kita membahas pertanyaan mana tada, di bagian lain dari kitab suci dijelaskan bahwa pola kita dalam keseharian itu suka membandingkan diri berkenaan dengan bagaimana keadaan kita dan bagaimana kelakuan kita di tengah-tengah masyarakat. Ya, ada pola seperti ini. Lebih tinggi, lebih tinggi. Jadi misalkan seseorang punya ini, status sosialnya tinggi, punya ini, kekayaannya ada, jabatannya punya, kecerdasannya ada, keelokannya ada. Dia memang secara kenyataan punya ini semua. Dan ketika dia di tengah-tengah masyarakat pun, dia tetap menonjolkan apa yang dia miliki ini. Jadi menjaga jarak ketika dia ada di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena merasa memang lebih tinggi. Jadi dalam keseharian pun dia memang merasa lebih tinggi. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat orang-orang yang merasa punya ini di hadapan orang banyak, di hadapan orang lain itu biasa suka membedakan diri. Ya, jalannya juga biasanya suka lain. Ya. Jalannya biasanya juga suka lain. Karena merasa punya kedudukan, sakit badan itu kalau seminggu kayak gitu itu jalan itu. Ya. Nah itu. Kemudian yang kedua, lebih tinggi
biasa. Ya, jadi meskipun punya ini, tapi di tengah-tengah masyarakat, biasa aja lah. Jadi bisa berbaur. Kalau tadi menjaga jarak, ini bisa berbaur. Yang ketiga, lebih tinggi merendah. Ya, merendah. Nah, jadi meskipun punya ini, tapi ketika di tengah-tengah masyarakat, dia tidak berjarak, dia bisa merangkul. Ya, maksudnya ini ya, polanya. Kemudian yang berikutnya, biasa, tapi merasa lebih tinggi. Ya sebenarnya apa yang dia miliki berkenaan ini tuh standarnya biasa-biasa saja. Tapi ketika di hadapan orang lain, di tengah-tengah masyarakat, dia maunya merasa lebih tinggi. Kemudian ada yang biasa, ada yang biasa merendah. Ya, jadi ininya biasa, kemudian perilakunya juga biasa. Karena memang ya biasa, tidak ada yang diistimewakan. Ada juga yang biasa, ya standar tapi merendah. Yang repot yang ini. Sebenarnya ininya tuh nggak ada, tapi kelakuannya lebih tinggi. Kan kalau kita lihatin banyak anak-anak ABG zaman sekarang kayak yang ketujuh ini toh, ya kan? Kebanyakan nonton sinetron itu. Ya, kan di medsos ada gambar foto ABG pakai tank top, lalu pakai hot span, naik motor gede. Di situ di bawahnya ditulisin ini gayanya. Kemudian di sampingnya ada gambar rumah, rumahnya dari gedek, ini rumahnya. Di bawahnya lagi ada gambar ibu-ibu lagi jualan pecel, ini ibunya. Jadi gayanya tuh kayak begitu, ya. Pakai baju kayak begitu, pakai motor gede, gayanya kayak begitu, enggak sadar akan keadaan dirinya, akan keadaan keluarganya. Ya itulah gara-gara kebanyakan nonton sinetron anak jalanan itu. Jadi gayanya ngikut-ngikut Natasha Wilona. Ya. Kok Bante tahu? Wah, jangan-jangan Bante nonton sinetron nih. Enak aja, emang saya ibu rumah tangga. Ya, kadang-kadang kalau pulang dari bandara itu, dari bandara ke Bekasi itu suka lihat baliho-baliho. Ya, baliho sinetron kan gede-gede itu, deket Senayan, deket Kuningan, deket Semanggi. Saya suka liatin, oh itu judul sinetron baru. Oh itu pemain, nanti bisa jadiin bahan buat ceramah. Ya buat nyentil-nyentil. Jadi kadang-kadang seperti itu ya, dalam keseharian kita banyak terpengaruh oleh tayangan di televisi. Ya perilaku kita seperti itu. Jadi menyeramkan sekali. Makanya ya alangkah baiknya sebagai umat Buddha ya mengurangi juga tayangan-tayangan negatif seperti itu. Ya karena secara tidak langsung nanti pengaruhnya mau tidak mau nanti pelan-pelan kita meniru. Ya kan? Mau tidak mau nanti pelan-pelan karena sehari-hari dicerap kelakuan seperti itu ya nanti ya lama-lama gaya kita ya itu kayak di sinetron begitu. Ya, jadi ikut gayanya itu Aliando sama Prilly itu. Itu. Kemudian rendah biasa.
kemudian rendah. Nah ini, jadi polanya seperti ini. Nah ini kita bisa refleksikan ke diri kita. Posisi kita di mana dan bagaimana perilaku kita. Ya, coba telaah ke diri kita sendiri, posisi kita di mana dan bagaimana perilaku kita. Ya, jadi kalau nomor 1, nomor 4, nomor 7 itu orang sombong. Nomor 2, nomor 5, nomor 8 yaitu ya biasa. Nomor 3, nomor 6, nomor 9 ya itu merendah. Tapi untuk yang nomor 3 ini harus hati-hati. Ya, belum tentu orang punya kelebihan bersikap merendah itu ada ketulusannya. Kadang-kadang justru dibalik ketulusan, ada dibalik sikap merendahnya itu ada modus yang lebih tinggi yang dia inginkan. Ya, ada motif yang jelek yang dia harapkan. Ya, makanya kita harus hati-hati kan kadang-kadang orang zaman sekarang yaitu seperti tadi sudah dikatakan kebanyakan nonton sinetron akhirnya dalam hidup pun banyak yang bersandiwara. Pura-pura baik di depan orang lain tapi sebenarnya ada modus negatif yang sudah dia niatkan dalam batinnya. Ya, itu makanya kita harus hati-hati. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah polanya yang ada dalam masyarakat kita, dalam diri kita. Nah sekali lagi, bagaimana keadaan kita dan bagaimana kelakuan kita. Ya, kembali kepada Manatada, ada 4 pertanyaan yang dia ajukan kepada Sang Buddha. Apa pertanyaannya? 1, kepada siapa seseorang harus menghindari keangkuhan? Sang Buddha memberi jawaban, kepada ibu, kepada ayah, kepada saudara, kepada guru. Kepada orang-orang ini keangkuhan harus dihindari. Ya, jadi jangan sombong sama ibunya, sama ayahnya. Kenapa? Siapa yang melahirkan? Kita. Siapa yang merawat? Siapa yang membesarkan? Siapa yang mendidik? Kan ayah ibu kita. Kemudian kepada saudara, kepada guru juga jangan sombong. Yang kedua, kepada siapa seseorang harus menunjukkan penghormatan? Kepada ibu, kepada ayah, kepada saudara, kepada guru. Yang ketiga, kepada siapa seseorang harus menghormat? Kepada ibu, kepada ayah, kepada saudara, kepada guru. Siapakah yang selayaknya dihormati secara mendalam? Ibu, ayah, saudara, guru. Dihormati secara mendalam maksudnya apa? Jadi menghormatnya itu benar-benar tulus. Kan banyak di antara kita di depan itu menghormat, tapi di belakang membicarakan. Ya kan? Di depan menghormat, di belakang memberi kepalan. Banyak di antara kita yang seperti itu. Jadi ketulusan dalam menghormatnya itu tidak ada. Ya, ketulusan dalam menghormatnya itu tidak ada. Jadi menghormatnya itu cuma di depan doang. Makanya kan ada ungkapan, sebenarnya hantu, setan itu enggak serem. Yang serem itu manusia, baik di depan nusuk di belakang. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi cobalah depan menghormat, belakang juga menghormat, bukan membicarakan. Depan menghormat, belakang juga menghormat, bukan memberi kepalan. Ya, kepada orang-orang ini keangkuhan harus dihindari. Kepada orang-orang ini penghormatan harus diberikan. Setelah menaklukkan keangkuhan, menaklukkan kesombongan, seseorang berendah hati dan menghormati orang-orang suci. Di dalam Dhammapada disebutkan suka mateyata loke, berlaku baik kepada ibu itu sebab kebahagiaan. Atho pateyata suko, berlaku baik kepada ayah itu sebab kebahagiaan. Suka samanya taloke, berlaku baik kepada para petapa, kepada para biku itu sebab kebahagiaan.
atau Brahmanyata Sukho. Berlaku baik kepada orang-orang suci itu sebab kebahagiaan. Jadi sebenarnya cara kita untuk bahagia itu mudah, sederhana, tidak susah, tidak sulit. Yang penting mau berlaku baik kepada ibu, kepada ayah, kepada para biku, kepada orang-orang suci, kepada siapapun kita berbuat baik, maka kita akan menemukan jalan kebahagiaan dalam hidup kita. Dan di dalam Dhammapada yang lain juga disebutkan kan, mereka atau ia yang menghormat yang lebih tua, maka 4 keadaan ini akan berkembang dalam hidupnya. Ayu bertambah panjang umurnya, wano bertambah keelokannya, sukha bertambah kebahagiaannya, bala bertambah kekuatan atau kesehatannya. Jadi tidak perlu ada yang kita sombongkan dalam hidup ini. Ya, apa yang kita dapatkan ini semua, kalau saat ini kita peroleh, itu muncul, itu kita peroleh, itu kita dapatkan karena buah jasa kebajikan. Kan di dalam Nidikanda Sutta disebutkan demikian toh. Manusika cak sampati, setiap kejayaan manusia. Ya manusia yang jaya punya apa? Ya punya ini semua. Ya, dari mana itu didapat? Sabame tenak labati, buah jasa kebajikan. Jadi kita harus sadar apa yang kita peroleh itu buah jasa kebajikan, maka kita harus gunakan itu untuk berbuat baik yang baru, bukan untuk disalahgunakan, bukan untuk disombongkan. Ya. Lalu kalau kita tidak memiliki ini semua, juga jangan putus asa, jangan frustasi, jangan kecil hati, jangan rendah diri. Kenapa? Tetap berbuat kebajikan meskipun ada keterbatasan. Karena kalau diam saja pasrah, keadaan tidak akan berubah. Dengan berbuat baik yang baru, kita akan mengubah keadaan. Ya, jadi sekali lagi tidak perlu ada yang kita sombongkan dalam hidup. Ya, apa-apa yang kita dapatkan adalah buah jasa kebajikan, makanya harus kita manfaatkan, kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Di dalam Wijaya Sutta disebutkan, eta disena kayena yomanye unametawe parangwa awajanea kimanyatra adasana. Dengan memandang tubuh yang kotor seperti ini, orang merasa diri lebih tinggi, memandang rendah orang lain. Apakah sebabnya? Sebabnya adalah kebodohan. Ya, jadi orang sombong itu adalah orang yang orang sombong itu adalah orang yang ngaku dewek. Ya, semoga apa yang saya sampaikan menambah wawasan, pengetahuan, keyakinan dan dapat dipraktekkan dalam keseharian. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bontus kita tas, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikian tadi sedikit yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Biku. Sekali lagi, ada yang bertanya dari bapak-bapak atau dari ibu-ibu yang mengenai tema tadi, yang kalau kita dapat mengilmunya tadi adalah temanya tentang kesombongan atau keangkuhan pada diri kita. Kalau tidak ada, saya sendiri yang mau bertanya tadi, kalau kita mengenai tentang kesombongan dan keangkuhan, apakah sebagai umat awam kita mempunyai cara-cara tertentu, Bante, biar kita bisa melepaskan kesombongan itu dengan cara sederhana gitu, Bante? Ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam Anggutara Nikaya kelompok 5, Sang Buddha sudah mengajarkan kita ada 5 perenungan kerap kali yang harus kita renungkan setiap saat. Apa? Merenungkan usia tua, merenungkan sakit, merenungkan kematian, merenungkan perpisahan, dan merenungkan karma. Tujuan dari merenungkan 5 perenungan ini sebenarnya untuk meredakan kesombongan kita. Sadar kita bakal tua, apa yang perlu kita sombongkan dalam hidup? Sadar kita bakal sakit, apa yang perlu kita sombongkan dalam hidup? Sadar kita bakal mati,
ya, saya sengaja memberi penekanan pada kalimat mati, ya. Apa yang perlu kita sombongkan dalam hidup? Toh semuanya akan berakhir kan? Tidak ada yang abadi. Status sosial yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, keelokan yang kita miliki, kecerdasan yang kita miliki, apakah pada saat kita mengalami kematian semua itu dibawa? Tidak ada yang kita bawa. Coba saja kita lihatin, orang-orang yang pada saat hidup punya kedudukan tinggi, punya status sosial tinggi, pada saat mati apa jabatannya itu dibawa ke alam sana? Tidak ada toh ya. Orang-orang yang punya kekayaan melimpah, pada saat mati apa kekayaannya dimasukin dalam peti, kemudian bisa dibawa ke alam sana? Tidak kan ya? Ya, jadi apa yang perlu kita sombongkan? Makanya di sini cobalah dalam keseharian, ya perenungan kerap kali ini kita lakukan. Jadi ini sebenarnya perenungan kerap kali. Kerap kali itu artinya setiap saat harus kita renungkan. Abinha. Abinha itu kerap kali, setiap saat. Tapi umumnya kan kita baca ini seminggu sekali kalau pas puja bakti. Ya, hanya coba setiap kali kita melihat kenyataan hidup, ya refleksikan jara damomhi jarang anatito biadi damomhi biading anatito marana damomhi maranang anatito sabehi mepiyehi manapehi nanabawo winabawo kamasakomhi dan seterusnya. Jadi untuk apa? Meredakan kesombongan dalam hidup kita. Ya, jadi kalau kita umumnya yang ingat mati, ya kan, ketakutan yang kuat pun akan muncul toh ya biasanya. Jadi ketika kita menyadari itu bakal terjadi, diharapkan itu bisa mengurangi keangkuhan dalam diri kita. Ya, gitu. Ya, terima kasih. Selamat siang Bante. Bante, saya mau bertanya, pada saat kita itu bersinggungan atau berkomunikasi dengan pihak-pihak lain, dari 9 pola-pola seseorang itu, bagaimana Bante kalau kita itu menghadapi seseorang yang sikapnya itu dengan kelompok yang dikelompokkan ke satu itu Bante, yaitu yang lebih tinggi, yang biasa dan yang rendah, yang merasa lebih tinggi. Kalau kita berhadapan dengan seperti yang kelas, yang tingkatan, yang polanya seperti itu, kita langkahnya bagaimana Bante? Jadi untuk menghadapi yang pola ke-1 atau pola kedua atau pola ketiga, kita itu mengattack-nya, berkomunikasinya, ini bagaimana Bante triknya? Ya, terima kasih Bante. Ya, tetap merendah. Menghadapi orang seperti itu, yang tinggi hati, yang sombong, yang mungkin bicaranya apa istilahnya dengan penuh keangkuhan, kita menghadapinya dengan kerendahan hati tetap. Karena ada pepatah Jawa ya, Surodiro Jayaningrat ya kan, lebur dening pangestuti. Ya kan, kesombongan, keangkuhan dunia semua hancur oleh kerendahan hati. Jadi ketika kita menghadapi orang-orang seperti itu ya tetap kita harus rendah hati. Kenapa? Setidaknya kalaupun dia masih tetap seperti itu, kita sudah menunjukkan kualitas batin kita. Dan kita sudah tahu kualitas batin dia itu seperti itu. Tapi setidaknya kita tetap bisa menjaga kualitas batin kita untuk tidak terpancing, terpengaruh mengikuti polanya dia. Ya, jadi yang perlu kita jaga adalah sikap kualitas batin kita. Ya, meskipun kita bicara berhadapan dengan orang-orang yang meninggikan hatinya. Ya, itu. Tambah lagi Bante. Begini Bante, kadang-kadang seseorang, ini kan masalahnya sedang masalah konsultasi Bante. Ada seseorang menghadap untuk berkonsultasi. Sebenarnya itu tidak memahami mengenai materi yang akan disampaikan, yang ditanyakan. Tetapi orang tersebut
menyampaikan suatu apa yang ada menurut pikirannya dan itu menganggapnya benar. Nah, kalau menghadapi seperti ini, apakah kita harus tindas supaya dia memberikan, iya benar dia itu merasa salah, atau kita diamkan saja Bante sehingga semakin menyesatkan dia karena ketidaktahuannya? Ini solusinya bagaimana Bante? Ya, solusi pertama adalah jadi pendengar yang baik. Karena ngadepin orang stres, umumnya kita lebih baik diem, biar dia yang nyerocos. Jadi dia butuh teman curhat mungkin. Sekian lama dia pendam, istilah kegalauan batinnya, kesetresannya itu, maka begitu ketemu orang yang bisa dia ajak bicara, maka dia keluar terus. Jadi lebih baik kita diem, menjadi pendengar yang baik dulu. Untuk apa? Sambil mendengar, sambil membaca situasi. Sekiranya istilahnya nanti gong apa yang bisa kita sampaikan buat dia sehingga itu bisa mengena dan menyentuh. Ya toh, jadi kita kan harus mempelajari psikologi orang juga toh ya. Kadang-kadang kita perhatikan, wah ini orang, saya juga pernah waktu kemarin dalam perjalanan ke sini itu di satu kota saya ditelepon itu. Dalam perjalanan saya ditelepon, wih sampai lama sekali. Saya sih diam-diam aja. Ya. Wah, dia ngomongnya tinggi. Wah. Ya udah saya sih diem. Nanti saya diam. Halo. Ya. Halo. Ya. Jadi begitu terus itu. Aduh, ini orang kayaknya ada masalah ini psikologisnya. Jadi ada sesuatu dalam hidup dia hingga sampai dia, wih. Kita tuh nggak dikasih kesempatan ngomong. Jadi ya udahlah, biar aja lah. Ya sampai akhirnya saya bilang sama umat yang nganter-nganter itu, wah itu ada itu ya. Oh iya Bante ya. Ya ini saya lagi bicara itu ada baliho gini. Oh iya Bante saya dalam perjalanan ini kata saya gitu. Ya udah nanti lagi aja ya Bante ya. Ya udah selesai. Jadi kan kita dari situ kan sudah tahu ketika nanti dia kontak lagi sama kita ya jadi pendengar yang baik lagi dulu. Nanti sampai dia capek berhenti ya. Dulu juga ada pernah itu umat telepon saya itu sampai 1 jam lebih cerita tentang ya kegiatan-kegiatan yang dia lakukan. Jadi kadang-kadang dia butuh pelampiasan juga, butuh teman di mana dia tuh bisa istilahnya unek-unek dia itu keluar semua. Ya toh? Jadi kenapa? Karena ya mungkin tekanan yang dia alami itu sudah sekian lama. Jadi enggak ada yang bisa mengajak dia bicara hingga pada saat dia menemukan orang yang sekiranya bisa dia anggap bisa menyimak apa yang menjadi keluhan dia, wah dia keluarin semua. Ya makanya kita jadi pendengar yang baik sambil mendengar ya membaca situasi. Sekiranya nanti nasihat apa, masukan apa yang bisa kita sampaikan buat dia. Karena kalaupun dia belum selesai kita potong, dia akan marah, dia akan tidak senang. Jadi lebih baik ya dengerin aja meskipun sampai 1 jam, meskipun sambil ngantuk-ngantuk. Jadi ya kita harus belajar seperti itu juga ya. Ini Bante, mungkin pertanyaan dari saya terakhir ya Bante. Tadi kalau dari awal kita membahas tentang kesombongan diri kita sendiri ya Bante, bagaimana cara kita mengatasi kesombongan. Tapi kadang kita sebagai umat awam ya Bante, kadang kita justru menerima kesombongan dari orang lain Bante. Kadang orang lain itu sombong kepada kita. Mereka karena kesombongan tadi misalnya dari status sosial Bante. Kadang mereka seakan-akan merendahkan kita Bante. Bagaimana kita menyikapi orang tersebut dengan cara apa Bante? Karena kadang kita udah jengkel tapi mau gimana lagi. Ini kan misalnya ini atasan saya, ini kepala saya, bagaimana Bante? Ya kan sama seperti tadi sudah dijelaskan bahwa kita maklumi. Kenapa? Sadar bahwa orang yang sombong di hadapan kita itu sebenarnya semuanya baru dia alami. Ya. Tadi ada orang kaya sombong, oh ketahuan baru kaya dia. Orang punya kedudukan sombong, oh ketahuan baru naik jabatan dia, gitu aja. Jadi dengan demikian kan kita tahu kualitas dia, kita juga tetap menjaga kualitas batin kita. Itu yang lebih penting. Jadi kita jangan mengikuti polanya dia. Kalau kita mengikuti polanya dia, kita akan kalah, ya kan? Coba saja, kamu suka lihat pertandingan sepak bola enggak? Nah, kalau dua kesebelasan sepak bola berlawanan, ya,
istilahnya bertanding, kalau satu kesebelasan mengikuti pola kesebelasan lawan, ya kan, pasti yang mengikuti pola ini akan kalah. Nah begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika bertemu dengan orang yang polanya tinggi, kita harus sadar diri. Untuk apa? Menjaga diri kita jangan sampai mengikuti polanya dia. Karena kalau kita mengikuti polanya dia, ya 11, 12, 13, 14, 15, 16 itu ya samanya itu. Jadi lebih baik kan kita menjaga kualitas diri kita. Ya oke lah kualitas dia seperti itu, jadi kita tahu dan kita tunggu. Seperti tadi sudah dikatakan ya, semua itu ada batasnya, semua itu ada waktunya, semua itu pasti ada akhirnya. Lihat apa yang terjadi dengan orang itu. Ya, kadang-kadang juga ada di depan biku-biku umat itu, woi sombongnya angkuhnya bukan main. Ya kita maklumi saja. Dan ketika kematian tiba, kesombongannya pun semuanya berakhir. Ya toh? Saya baru dapat kabar ada umat yang dulu begitu angkuhnya karena merasa memahami dhamma yang banyak. Ya sampai-sampai merendahkan para biku. Kemarin saya baru dapat kabar dia meninggal. Ya saya berpikir itu aja. Jadi ketika kematian tiba, segala kesombongannya pun lenyap. Ya jadi itu kan seperti telat ya sebenarnya ya, seperti telat gitu. Makanya ya lebih baik kita menjaga diri kita, jangan terpengaruh oleh keadaan-keadaan. Ya makanya kita harus selalu sadari bahwa apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan, di samping usaha kita saat ini juga itu ada kondisi dari buah jasa kebajikan yang masak. Jadi tidak perlu itu membuat kita jadi lupa diri. Jadi kita harus sadar diri. Ketika ada buah jasa kebajikan yang masak, kita harus menggunakan, memanfaatkan kelebihan-kelebihan dari buah jasa kebajikan yang masak ini untuk berbuat baik yang baru. Agar apa? Agar kualitas kita ke depan menjadi lebih bagus, menjadi lebih baik. Ya toh? Kan kita sering, ya semoga hari esok lebih baik dari hari ini. Ya dengan cara bagaimana? Ya meningkatkan kualitas hidup, baik secara duniawi maupun secara batin. Ya. Jadi jangan cuma bikin slogan tomorrow will be better, tapi nggak ada yang kita lakukan, ya cuma slogan doang. ya esok akan menjadi lebih baik kalau dari hari ini kita mengubah pola, mengubah kualitas hidup kita, baik secara duniawi maupun secara batin. Ya, jadi jangan cuma bisa ngomong tomorrow will be better, tapi kita tidak berbuat apa-apa. Ya tidak akan terjadi perubahan ke arah yang lebih baik, malah bisa lebih jelek ya, karena diem aja soalnya. Ya demikian. Baik Bapak Ibu, demikian tadi dhamma kelas yang telah kita laksanakan. Dapat kita simpulkan ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Biku. Yang pertama adalah kita sebagai umat awam dan juga sebagai manusia tidak perlu menyombongkan apa yang kita punya, tetapi bagaimana cara kita memperlakukan apa yang kita punya itu untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, bagaimana cara mengurangi kesombongan, tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Biku bahwa dengan cara melakukan perenungan kerap kali, yaitu tentang kematian, kelahiran, dan sebagainya. Tentunya dengan melakukan perenungan tersebut, kita dapat menghilangkan kesombongan dari diri kita masing-masing. Yang ketiga adalah siapakah yang harus kita hormati. Tentunya tadi disampaikan oleh Yang Mulia Biku bahwa yang perlu kita hormati adalah, dan yang perlu kita hormati dan kita tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong, yaitu kepada orang tua, kepada guru, dan kepada saudara. Demikian tadi SPD Dhamma Kelas pada siang hari ini. Marilah kita bersikap anjali untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Biku karena telah memberikan dhamma di sana.